أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saleh salihah, jamaah salat subuh Masjid Al-Fitrah. Pertama, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita usia pagi hari ini. Semoga dalam setiap tambahan nikmat selalu ada tambahan taat. Dan semoga Allah jauhkan kita dari segala bentuk istidraj. Istidraj ketika nikmat bertambah tapi taat tidak bertambah. Ketika usia bertambah tapi kedekatan dengan Allah tidak bertambah. Istidraj ketika harta bertambah tapi zakat, infak, sedekahnya tidak bertambah. Istidraj ketika ilmu bertambah tapi akhlak, adab, tawadhu'nya juga tidak bertambah. Semoga pagi ini Allah catat kita ke dalam golongan hambanya yang sedikit, hamba-hambanya yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Karena bentuk syukur adalah menggunakan nikmat dalam taat. Allah beri kita nikmat waktu, kita gunakan waktunya untuk amal soleh, maka itulah bentuk syukur kita. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah tercurah untuk junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu kita mencoba mempelajari perjalanan kehidupannya. Semoga seiring dengan apa yang kita ketahui bertambah juga rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memudahkan kita meniru, meneladani, mencontoh apapun yang kita mampu dari hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, di pertemuan terakhir bahasan kita sampai ke masa muda, masa remaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul begitu? Duka tuh Pak Ustaz lah pokoknya ngawas gitu ya. Yang lalu biarlah berlalu, jangan suka mengungkit yang sudah-sudah gitu ya. Kenuin atos-atos mah. Kalau saya tidak salah, pembahasan terakhir tentang masa remaja, masa mudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tema kita insyaallah tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia 25 tahun. Sebelum masuk ke kisah pernikahannya, kita sedikit ta'aruf mengenal istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ustaz, apa artinya Siti? Siti itu singkatan dari Sayyidati. Orang Arab sama seperti orang kita, mereka dalam berbicara, dalam berucap seringkali tidak banyak yang formal. Kita kalau ngobrol juga tidak banyak yang formal. Formalnya Sayyidi untuk laki-laki, formalnya Sayyidati untuk perempuan. Tapi dalam pengucapan Sayyidi seringkali cepat diucap sehingga jadi Sidi. Sayyidina cepat diucapnya jadi Sidna.
Sidnan Nabi, Sidnan Nabi, Sidnan Nabi. Kalau ada lirik Qomarun, 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 Sidnan Nabi, Sidna itu dari kata Sayyidina, itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuannya Sayyidah, Sayyidati, dibaca cepatnya jadi Siddti. Dal ketemu huruf ta, satu makhraj sehingga disatukan Sitti, masuk ke banjaran, hilang t-nya, hilang ya-nya, jadi Siti. Aslinya Sayyidati, Sitti, Siti. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, begitu banyak wanita yang hidup sezaman dengan Rasul, tapi yang dipilih oleh Allah adalah Khadijah radhiyallahu anha. Sebagaimana banyak wanita di sekitar kita, tapi yang dipilih oleh Allah untuk berpasangan dengan kita adalah istri kita, suami kita. Wallahu wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Surat Al-Qasas ayat 68. Dan Tuhanmu yang menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Allah menciptakan wanita, kemudian Allah memilih wanita, satu di antara wanita untuk kita. Allah menciptakan banyak waktu, kemudian Allah memilih di antara waktu untuk diistimewakan. Allah pilih malam yang istimewa Lailatul Qadar. Allah pilih bulan yang istimewa bulan Ramadan. Allah pilih hari yang istimewa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Allah ciptakan banyak planet, banyak benda-benda langit. Tapi yang terpilih untuk jadi tempat tinggalnya para nabi adalah planet bumi. Kalau Allah berkehendak bisa saja kita tinggalnya bukan di bumi tapi di matahari mungkin. Allah ciptakan kita kuat dan tahan panas api, ya. Allah ciptakan banyak manusia, dari sekian banyak manusia dipilih oleh Allah untuk menjadi muslim. Dari sekian banyak muslim, Allah pilih sebagiannya untuk menjadi mukmin. Dari sekian banyaknya mukmin, Allah pilih untuk menjadi orang-orang muhsin, muttaqin. Dari sekian banyaknya orang baik, Allah pilih 124.000 menjadi nabi. Dari sekian banyak nabi, Allah pilih 313 rasul dari 124.000 nabi. Dari 313 rasul, Allah memilih 5 orang rasul untuk menjadi ulul azmi. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang mencipta, Allah juga yang memilih. Allah ciptakan banyak orang di sekitar Masjid Al-Fitrah, dan alhamdulillah Allah memilih kita untuk hadir di rumahnya hari ini. Begitu juga dengan Khadijah radhiyallahu anha, dipilih oleh Allah. Hakikatnya Allah yang memilih. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, ini ilustrasi saja gambarnya ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-6, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ibunya orang-orang yang beriman. Memang bukan ibu biologis, tapi ibu ideologis kalau istilah kita. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama, lebih berhak untuk diprioritaskan oleh orang-orang yang beriman. Sehingga kesempurnaan iman seseorang ketika Nabi menjadi nomor 1. Cinta pertamanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dialog antara Rasul dengan Umar bin Khattab saat Rasulullah berduaan dengan Umar. Kemudian dipegang tangannya Umar, bergandengan tangan. Umar tiba-tiba mengucap kalimat cinta. Kata Umar, ya Rasulullah, wallahi inni uhibbuka. Ya Rasulullah, demi Allah saya mencintaimu. Kata Nabi, aktsar min malika, engkau cinta aku lebih daripada cintamu kepada hartamu? Benar ya Rasulullah, saya lebih aktsar min mali, aku mencintaimu lebih dari harta, cintaku kepada hartaku. Kata Nabi, aktsar min waladika, engkau lebih mencintaiku bahkan dari anakmu? Kata Umar, benar ya Rasul, aktsar min waladi, aku mencintaimu lebih dari cintaku pada anakku. Aktsar min ahlika,
engkau lebih mencintaiku bahkan dari istrimu sendiri? Benar ya Rasulullah, aktsar min ahli. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, aktsar min nafsika, engkau lebih mencintaiku daripada cintamu kepada dirimu sendiri? Apa jawaban Umar? Tidak ya Rasul, aku lebih mencintai diriku daripada engkau. Kalau ditanya tentang anak, iya. Kalau ditanya tentang harta, iya, Rasulullah lebih dicintai. Kalau dibandingkan dengan istri, iya. Tapi kalau dibandingkan dengan mencintai diri sendiri, Umar jujur, saya lebih mencintai diri saya sendiri daripada engkau ya Rasul. Apa kata Nabi? La ya Umar, la yakmulu imanuka hatta akuna ahabba ilaika. Tidak wahai Umar, imanmu tidak akan sempurna sampai aku lebih engkau cintai bahkan dari dirimu sendiri. Termenung Umar bin Khattab mendengar jawaban Rasul, sampai akhirnya Umar setelah sekian waktu datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, wallahi la antal ana ahabbu ilayya min nafsi. Sungguh engkau lebih aku cintai sekarang bahkan dari diriku sendiri. Kata Rasul, al-an ya Umar, al-an ya Umar. Nah, mulai sekarang wahai Umar, mulai sekarang imanmu menjadi lebih sempurna. Jadi bukan tidak beriman, tapi ini tentang kesempurnaan iman. Jadi an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Ketika Umar bin Khattab kemudian ditanya, kenapa engkau bisa lebih mencintai Rasul bahkan dari dirimu sendiri? Jawaban Umar, karena nanti di akhirat saya lebih bisa mengandalkan syafaat Rasul daripada amal saya sendiri. Gitu. Mungkin amal saya ada, tapi syafaat Rasul itu jauh lebih berharga. Ini jawaban Umar bin Khattab. Ya, cinta karena butuh, tapi butuhnya butuh akhirat. Ya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu, dan istri-istrinya Nabi ummahatuhum adalah ibu bagi mereka. Merekanya kembali kepada orang beriman. Jadi julukan Ummul Mukminin, julukan ibunya orang-orang beriman adalah julukan yang diberikan Allah di dalam Al-Quran untuk istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus mereka juga sebagai sahabat Nabi, sahabat sekaligus sebagai istri, sekaligus sebagai ibundanya orang-orang yang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan ibunya, istrinya Nabi adalah ibunya orang-orang yang beriman. Sehingga Khadijah radhiyallahu anha, beliau adalah ibu kita semua, ibunya orang-orang yang beriman. Dan kalau istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibunya orang beriman, maka Rasulullah siapanya orang beriman? Ini mah logika ya. Kalau istri Rasul ibunya orang beriman, maka Rasul apanya? Ya, itu kan begitu ya. Kalau istrinya Rasul ibu orang beriman, maka Rasul adalah bapaknya orang yang beriman. Kalau orang beriman bapaknya sama, maka orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jadi persaudaraan orang beriman karena bapak kita sama dan ibu kita adalah istri dari bapak kita. Meskipun istri bapak kita secara ideologis beda-beda. Ada yang mungkin ibunya ke Khadijah, ada yang mungkin ibunya ke Aisyah, tapi bapaknya tetap sama. Karena istri Rasulullah ada beberapa. Ala kulli hal, persaudaraan orang beriman karena mereka punya satu bapak, dan satu bapak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak ideologis. Dan ini rasanya pernah kita sampaikan di pertemuan awal, tapi tidak apa-apa kita ulang sedikit tentang perjalanan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah yang Allah muliakan, usia Nabi 63 tahun kalau dihitung dengan hitungan kalender atau tahun Qamariyah. Sementara kalau dikonversi ke tahun Syamsiyah, maka usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkurang 1,5 tahun kurang lebih, sekitar 61 tahun usia Nabi. Karena dalam setiap 1 tahun Syamsiyah
selisihnya sekitar 10 hari tahun Qamariyah. Kalau tahun Syamsiyah kalender Masehi itu 365 hari, kalau kalender Hijriyah 355 hari. Karena kalau kalender Masehi 30 31 30 31 30 31, kalau kalender Qamariyah 29 30 29 30 29 30, ada selisih. Sehingga dalam satu tahun kalau selisihnya 10 hari, maka dalam 3 tahun selisihnya, memang matematika teh pagi-pagi rada iyalah ya begitu. Tapi intinya kalau usia Nabi dihitung 63 tahun dengan kalender Qamariyah, dengan kalender Syamsiyah ya berkurang sekitar 61 tahun setengah kurang lebih. Nah, perjalanan rumah tangga Rasul kita bisa bagi menjadi 5 episode, 5 tahap. Pertama 0 sampai 25, kemudian 25 sampai 50, 50 sampai 52, 52 sampai 60 dan 60 sampai 63. Hari ini kita masuk ke episode yang pertama. Karena materi pembahasan sebelumnya tentang masa remaja Rasul, hari ini tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibagi menjadi 5? Ini dia. 0 sampai 25 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lajang, bujangan, belum menikah dengan siapapun ya. 25 tahun beliau tidak beristri, 25 tahun beliau tidak punya pasangan, 25 tahun, selama 25 tahun pertama beliau belum membangun rumah tangga dan sangat menjaga diri, iffahnya terjaga, kesuciannya terjaga, kehormatannya juga terjaga. Sehingga kalau ada tuduhan bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dengan tuduhan-tuduhan yang tidak layak begitu ya, yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, sosok yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, 25 tahun pertama usianya sangat terjaga diri dari lawan jenis. Ini kan jadi tanda tanya. Padahal 0 sampai 25 ini masa di mana seorang laki-laki biologisnya tinggi, tapi selama 25 tahun jangankan pacaran pun tidaklah begitu, pacaran pun, gonta-ganti pasangan pun tidak. Dan sekalinya menikahnya dengan Khadijah radhiyallahu anha, bukan menikah dengan yang lain begitu. Dan menikahnya satu. Kalau memang tuduhan seperti ini benar, maka pernikahan Rasul dengan banyak wanita itu akan terjadi di usia 25 sampai 50. Ini kalau jawabannya jawaban logika. 0 sampai 25 beliau melajang, kemudian di usia 25 beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Selama 25 tahun membangun rumah tangga dengan Khadijah, dan Khadijah meninggal saat usia Rasul 50 tahun. Jadi rumah tangga yang paling lama adalah rumah tangga beliau dengan Khadijah radhiyallahu anha, 25 tahun. Kemudian di usia 50 sampai 52 Rasulullah tidak beristri, alias duda, 50 sampai 52, dan ini masa-masa masih berdakwah di Mekah. Sehingga para sahabat melihat Rasulullah ini begitu luar biasa, di luar sibuk berdakwah, di dalam rumah beliau mengurus anak-anaknya. Banyak para sahabat yang memberikan usulan, memberikan masukan, ya Rasulullah, faman lil bait, siapa yang akan mengelola, mengurus di rumah? Ya Rasulullah, kenapa tidak menikah lagi? Berurai air mata Rasul dan selalu mengingat Khadijah. Fahal ba'da Khadijah min ahad? Adakah wanita seperti Khadijah? Kalau ada silahkan, tapi kalau tidak ada, fahal ba'da Khadijah min ahad? Sampai akhirnya di usia 52 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan oleh seorang sahabiah ya, Khawlah, saya lupa namanya, Khawlah binti Hakim atau Khawlah binti Sa'labah. Dua orang sahabiah. Yang pertama Saudah binti Zamah, yang kedua Aisyah. Nah, di usia 52 inilah sampai usia 60 perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumah tangga dengan beberapa wanita. Sampai di usia 60 turun ayat 52 di surat Al-Ahzab. Usia 60 sampai 63 ini masa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang digambarkan di dalam Al-Qur'an
la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwaj walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Tidak halal bagimu menikahi, mengawini perempuan-perempuan sesudah itu. Sesudah itu maksudnya sesudah ayat ini turun, maka Rasulullah tidak boleh menikah lagi. Nggak boleh menikah lagi. Ini di usia 60 tahun ayatnya turun. Dan tidak boleh pula mengganti mereka, istri yang sudah ada dalam rumah tangga Rasul, dengan wanita yang lain. Inilah perbedaan antara hukum pernikahan bagi Rasul dan hukum pernikahan bagi umatnya. Kalau bagi umatnya, yang dibatasi itu adalah jumlah istri. Kalau bagi Rasul, yang dibatasi adalah nama-nama istrinya yang sudah ditentukan. Jadi begini, kalau umat Rasul, misalnya raja-raja zaman dulu begitu, atau raja zaman sekarang juga masih ada, menikah, 4 kali dia menikah, berarti istrinya 4. Dia boleh menikah lagi, tapi kemudian dia menceraikan 1 di antara 4 istrinya. Jadi menikahnya 5 kali, istri nama tetap 4. Menikah lagi yang ke-6, kemudian sebelum menikah dia harus menceraikan dulu. Jadi istrinya tetap 4 walaupun menikahnya sudah genap gitu. Menikah lagi, diceraikan, menikah lagi. Yang diceraikan, kalau raja zaman sekarang mungkin tetap dikasih nafkah, tetap dikasih penghidupan, bukan nafkah istilahnya mungkin ya. Tetap dijamin kehidupannya, tapi statusnya bukan sebagai pasangan, bukan sebagai istri. Tidak ada tanggung jawab untuk taat kepada suaminya, tapi mantan suaminya yang tetap menghidupi, memberikan bantuan kepada mantan istrinya ini gitu. Bagi umatnya yang dibatasi adalah jumlah istrinya. Jumlah pernikahan tidak dibatasi oleh Allah. Yang dibatasi bagi Rasulullah adalah jumlah pernikahannya. Karena istrinya Rasulullah kelak akan menjadi istrinya beliau juga di surga. Sekarang begini, siapa yang lebih fleksibel kalau begitu? Rasul atau umatnya? Sieun kieu ngajawab kenapa? Kalau bicara fleksibilitas ya lebih fleksibel umatnya. Lebih fleksibel. Sementara Nabi tidak boleh mengganti istri yang sudah ada di dalam rumah tanggamu, dan tidak boleh menikah lagi setelah ayat ini turun. Intinya ada beberapa aturan syariat yang ini spesifik untuk Nabi tapi tidak berlaku bagi umatnya. Ini kita belum membahas, Ustadz, apa saja latar belakang Rasul menikahi istrinya si fulana. Pada waktunya insyaallah kita cerita. Walau a'jabaka husnuhunna, meskipun kecantikannya menarik hatimu, tapi ini ayat Al-Quran sudah turun. Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba, bahkan Allah pun mengawasi kecenderungan hati seorang nabi. Asmaul husna ar-raqib, ini yang harus ditanamkan untuk kita, untuk laki-laki khususnya. Kalau dalam konteks ayat ini, Allah mengawasi, Allah melihat isi hati, isi pikiran setiap orang. Walaupun mungkin keluarga tidak ada yang tahu, tapi Allah pasti tahu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Dan berikut nama Ummahatul Mukminin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita urutkan sesuai dengan timeline atau urutan waktu pernikahannya. Rasanya kita pernah sampaikan ya. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang akan kita bahas hari ini insyaallah. Yang kedua Saudah binti Zam'ah, kemudian Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah putrinya Umar, Zainab binti Khuzaimah, kemudian Ummu Salamah, nama aslinya Hindun binti Abu Umayyah, kemudian Zainab lagi, namanya sama bapaknya beda. Ada Zainab binti Khuzaimah, ada Zainab binti Jahash. Ada Juwairiyah binti Harith Al-Harith, ada Safiyah binti Huyai bin Akhtab, dulunya Yahudi kemudian Muslim. Ada Ummu Habibah, anaknya Abu Sufyan, bapaknya musuhan, anaknya pasangan. Walaupun Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Abu Sufyan itu mertuanya Rasul. Kemudian yang terakhir Maryah binti Syam'un Al-Qibtiyah,
yang ada tarik ulur pendapat, apakah Maryah ini istri atau Maryah ini ummu walad. Jadi dalam fikih ada 3 istilah, ada zaujun, ada ummu walad, ada amah. Amatun budak, zaujun istri, ummu walad itu di tengah-tengah. Ummu walad kalau diterjemahkan indungna barudak. Ummu walad itu kalau ada budak perempuan kemudian hamil anak majikan, ya, budak perempuan hamil anak majikan, kemudian melahirkan, maka statusnya kalau budak perempuan melahirkan anak majikan, dia naik jadi ummu walad, ibunya anak. Dia belum jadi zauj, dia sudah tidak lagi jadi budak. Jadi melahirkan, mengandung anak majikan itu mengangkat derajat dan status budak tadi. Lalu apa bedanya antara budak perempuan dengan ummu walad, ibunya anak majikan? Kalau majikannya meninggal dunia, maka wanita ini otomatis merdeka. Otomatis merdeka. Jadi kemerdekaannya itu sudah setengah jalan. Kalau budak perempuan, majikannya mau meninggal, status budak itu sama seperti warisan, aset, ya, properti gitu. Kalau budak perempuan majikannya meninggal, maka bisa diwariskan kepada ahli warisnya, entah jadi warisan untuk istrinya atau warisan untuk anaknya. Tapi kalau ummu walad yang sudah mengandung anak majikan, majikannya meninggal dunia, maka otomatis dia jadi orang yang merdeka. Nah, Maryah binti Syam'un ini ada 2 pendapat. Ada yang menyebut Maryah ini istrinya Rasul, ada juga yang menyebut Maryah ini ummu waladnya Rasul, karena Rasulullah SAW punya anak itu dari 2 saja. Pertama dari Khadijah, yang kedua dari Maryah. Dari Khadijah ada 6, dari Maryah ada 1, namanya Ibrahim. Dan Ibrahim ketika meninggal dunia terjadi gerhana. Jadi Bapak Ibu, dalil tentang sholat gerhana itu erat kaitannya dengan putra Rasulullah SAW dari Maryah. Sampai para sahabat berkomentar, ini gerhana sepertinya karena anak Rasulullah meninggal dunia. Anak yang mana? Anak dari Maryah binti Syam'un. Kemudian Rasulullah berkhutbah, gerhana tidak terjadi karena kelahiran seseorang, gerhana tidak terjadi karena kematian seseorang. Gerhana adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang status Maryah, begitu ya. Maryah binti Syam'un al-Qibtiyah. Sementara nomor 1 sampai nomor 10 ini semuanya disepakati oleh para ulama. Yang paling lama pernikahannya adalah Khadijah, yang paling sebentar dengan Rasulullah adalah Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah itu paling lama 8 bulan. Ada yang menyebut 3 bulan, ada yang menyebut 5 bulan, paling lama hanya 8 bulan. Ada yang dinikahkan langsung oleh Allah tanpa mahar, Zainab binti Jahash. Nanti kita cerita pada waktunya. Menikah tanpa mahar, menikah tanpa wali, menikahnya langsung dengan ayat Al-Quran turun dari langit. Ayat inilah yang menjadi akad pernikahan Rasul dengan Zainab binti Jahash. Ada yang latar belakangnya musyrik, dulunya musyrik kemudian masuk Islam. Ada yang latar belakangnya Yahudi, dulunya Yahudi kemudian masuk Islam. Ada yang latar belakangnya Nasrani seperti Maria kemudian masuk Islam. Ada juga yang orang tuanya atau mertua Rasulullah itu lemah lembut seperti Abu Bakar As-Siddiq, muslim, mukmin, lemah lembut. Rasulullah juga punya mertua yang muslim, mukmin, tapi memang kencang begitu ya, seperti Umar bin Khattab. Ada juga mertua Rasulullah yang Yahudi. Siapa? Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab itu masih Yahudi. Anaknya Safiyah masuk Islam. Huyai bin Akhtabnya, Bapak Ibu tahu siapa Huyai bin Akhtab? Dialah yang memprovokasi sehingga terjadi perang Khandaq, perang parit
perang Ahzab. Ini inisiatornya, provokatornya Huyai bin Akhtab dan Abu Sufyan yang memprovokasi sehingga terjadi perang Uhud. Jadi kenapa mertua Rasulullah beragam? Ada yang mertuanya seperti Abu Bakar, ada yang mertuanya seperti Umar. Karena Allah tahu umat Rasul juga beragam rumah tangganya. Kenapa Rasulullah punya beberapa pasangan dalam rumah tangga? Karena Allah tahu tidak semua rumah tangga umatnya sama seperti rumah tangga Rasul dengan Khadijah. Betul? Jadi berangkat dari ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahkan dalam rumah tangga Rasul pun ada uswah hasanah. Sehingga Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha tahu menakdirkan rumah tangga Rasul tidak hanya dengan satu wanita saja. Apa hikmahnya? Karena Allah tahu tidak semua rumah tangga kita akan sama seperti rumah tangga Rasul dengan Khadijah. Ustaz, orang tua mertua saya masih kafir. Memang istri saya alhamdulillah sudah mu'allaf. Ada nggak contohnya dalam hidup Rasul? Oh ada. Ustaz, mertua saya bukan sekedar kafir, tapi bermusuhan, bahkan masih mengusir anaknya dan saya sebagai menantunya jangan bertemu. Rasulullah pernah mengalami, Rasulullah juga pernah mengalami. Abu Sufyan itu termasuk yang mengusir Rasul dari Mekah. Ustaz, mertua saya alhamdulillah iman, tapi memang galak nanti luar biasa. Umar bin Khattab begitu ya. Ustaz, alhamdulillah mertua saya baik, dan seterusnya. Beragamnya mertua Rasul karena beragam juga mertua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang ummahatul mukminin atau nama-nama ibunda orang-orang yang beriman. Lalu Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini karena tema kita pagi ini tentang pernikahan Rasul, ya, kita coba dalami di sini. Berangkat dari perjalanan rumah tangga tadi, kita bisa membagi sebab pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, kalau tadi perjalanannya dibagi menjadi 5, 0 sampai 25, 25 sampai 50, 50 sampai 52, 52 sampai 60, kemudian 60 sampai 63. Kalau sebab pernikahannya kita bisa bagi jadi 2 secara garis besar. Yang pertama, pernikahan ar-rajul dan ar-rasul. Ar-rajul artinya sebagai laki-laki biasa, belum dapat wahyu, belum jadi nabi, belum diangkat sebagai rasul. Di usia berapa Rasulullah menikah dan belum jadi nabi? 25 sampai 40. Ini ar-rajul, belum jadi ar-rasul. Sebagai ar-rajul, sebagai laki-laki biasa yang bukan biasa-biasa, sebagai manusia yang belum menerima wahyu, 25 sampai 40, beliau menikah hanya dengan Khadijah radhiyallahu anha. Diangkat menjadi nabi di usia 40. Rasulullah tetap berumah tangga dengan Khadijah dari 40 sampai usia 50. Seperti tadi dalam perjalanannya ya. 40 sampai 50 Rasulullah tetap bersama dengan Khadijah. Tidak ujuk-ujuk setelah langsung jadi nabi besoknya langsung menikah lagi. Karena sudah jadi nabi ayeuna mah langsung menikah, enggak. Tetap bersama dengan Khadijah dari usia 40 sampai usia 50. Sebagai Rasul, beliau pernah beristri 1. Sebagai Rasul, beliau juga pernah beristri lebih dari 1. Maka kalau sunnah Rasul itu dihitung setelah jadi Rasul, kalau sunnah Rasul dihitung setelah jadi Rasul, maka beristri 1 juga termasuk sunnah Rasul. Sebagaimana lebih dari 1 juga termasuk. Gitu. Jangan merasa kalau istrinya baru 1 tenyunah maksudnya. Tapi ada Pak Ustadz kan atau sunah nu ieu mah ana cantik sunah nu itu, tak beda deui kalau begitu judulnya begitu ya. Ala kulli hal.
Rasulullah 10 tahun setelah jadi Rasul tetap dengan Khadijah. Kemudian 50 sampai 52 tidak menikah, tidak beristri. 52 sampai 63 berarti berapa tahun? 52 sampai 63 11 tahun Rasulullah beristrikan lebih dari satu sebagai Rasul. Jadi sebagai Rasul beliau pernah istri satu, sebagai Rasul beliau juga pernah beristri lebih dari satu. Tapi sebagai Rajul beliau satu, sebagai laki-laki yang tidak menerima wahyu. Nah, lalu sebagai Rasul apa saja sebabnya? Di antara sebab-sebab pernikahan Rasul dan dampak setelahnya, pertama, menikah dengan Aisyah dan Hafsah. Dua istri Rasul ini orang tuanya adalah dua sahabat terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat setelah Rasulullah meninggal, Khulafaur Rasyidin begitu kokoh. Di antara salah satu faktornya, bukan satu-satunya, karena Aisyah atau Abu Bakar As-Siddiq adalah bapak mertuanya Rasul, Hafsah bapak mertuanya Rasul, Utsman menantunya Rasul, Ali menantunya Rasul. Khulafaur Rasyidin mereka masih ada kaitannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selain sebagai sahabat Rasul juga sebagai mertua, menantu. Yang kedua, penghormatan kepada para syuhada. Zainab binti Khuzaimah suaminya meninggal dalam perang Uhud. Hindun Abu Umayyah suaminya meninggal setelah perang Uhud dalam satu misi Sariyah. Kemudian Saudah dan Maimunah ini janda yang kalau pulang ke rumah orang tuanya masih musyrik, khawatir akidahnya jadi rusak. Kalau tinggal sendiri tidak ada yang menafkahi. Sebetulnya kalau masih ada orang tua yang beriman, orang tuanya yang bertanggung jawab kembali ke rumah orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya musyrik, akidahnya dikhawatirkan rusak. Maka Rasulullah kemudian menikahi Saudah dan Maimunah supaya ya dunianya terjaga, akhiratnya dan akidahnya juga terjaga. Ada juga pernikahan berdasarkan apa kalau sekarang istilahnya pernikahan politik gitu ya. Dua kerajaan supaya damai, maka raja ini menikah dengan putri dari kerajaan sana. Maryah binti Syamun Al-Qibtiyah ini hadiah dari Raja Mesir, Raja Muqawqis namanya. Rasulullah mengirim surat ke Raja Muqawqis mengajak masuk Islam. Raja Muqawqis mengirim hadiah ke Rasulullah, di antara hadiahnya adalah budak namanya Maryah. Kalau kita mengambil pendapat Maryah ini istri, maka Rasulullah menikahi Maryah binti Syamun sebagai bentuk penghormatan hubungan internasional dengan Raja Muqawqis, sehingga Mesir dengan Madinah itu punya hubungan emosional yang kuat, punya hubungan yang dekat. Dan ada sebab khusus Zainab binti Jahash yang tadi kita ceritakan, menikahnya dengan ayat Quran, walinya langsung Allah Subhanahu wa taala, akadnya adalah surat Al-Ahzab. Ini sebab pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ke mengenal profil Khadijah radhiyallahu anha. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Khadijah di zaman jahiliyah beliau sudah mendapat julukan, dijuluki oleh orang-orang Mekah dengan julukan yang luar biasa. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menerima wahyu, julukannya Al-Amin, yang bisa dipercaya. Kalau Khadijah sebelum beliau menikah dengan Rasul, sebelum ada wahyu, julukan beliau adalah At-Tahirah, wanita suci. Wanita suci bertemu dengan laki-laki yang bisa dipercaya. Itulah rumah tangga Rasul. Meneladani rumah tangga Rasul, kalau dirangkum, laki-lakinya amanah, perempuannya menjaga kesucian. Laki-lakinya Al-Amin, jaga mata, jaga diri, jaga hati, jaga perilaku. Perempuannya jaga kesucian. At-Tahirah. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, At-Tahirah tidak ada kaitannya dengan status Khadijah sebagai janda atau yang sudah menikah. Karena ada yang tidak menikah tapi tidak suci. Ada yang
belum punya suami tapi sudah tidak suci. At-tahirah itu kesuciannya seorang wanita bukan karena dia belum menikah, bukan karena dia tidak disentuh oleh laki-laki, tapi kesuciannya Khadijah radhiyallahu anha karena beliau sangat bisa menjaga dirinya bergaul dengan laki-laki, sangat terjaga. Kalau di dalam Al-Quran kisah wanita seperti ini mirip seperti istrinya Nabi Musa alaihissalam. Istrinya Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, diceritakan dengan sifat rasa malunya yang tinggi. Bentar. Dalam surat Al-Qasas, ya, saat Nabi Musa datang ke negeri namanya negeri Madian, kemudian Nabi Musa melihat ada dua orang perempuan yang menahan gembalanya supaya tidak berdesak-desakan dengan laki-laki yang lain. Di surat Al-Qasas ayat ke-23. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Sampailah Nabi Musa setelah lari dari negeri Mesir, lari dari Fir'aun karena Fir'aun ingin membunuh Musa, karena Nabi Musa nggak sengaja membunuh seseorang. Ini ada dua orang yang lagi berantem, dipisah oleh Nabi Musa. Tapi karena Nabi Musa fisiknya sangat kuat, saat dipisah gak sengaja kebunuh. Jadi susah dilerai, akhirnya sama Nabi Musa disikut. Sudah, tenggelut wae. Sikutannya kena dada, sikutannya kena perut, yang kena langsung meninggal dunia. Ternyata yang disikut oleh Nabi Musa itu orang Mesir. Ya, orang Mesir dijaga oleh Fir'aun. Singkat cerita, Nabi Musa khawatir, Nabi Musa kemudian lari dari Mesir pergi ke Madian. Madian itu kalau sekarang di daerah Jordan, perbatasan dengan Saudi. Sampai ke Madian, Nabi Musa melihat ada orang-orang yang sedang memberi minum ternaknya di satu mata air. Dan Nabi Musa memperhatikan di belakang orang-orang tersebut, di belakang para penggembala domba tersebut, ada dua orang wanita yang sedang menghamba ternaknya. Jadi gembalanya, domba-dombanya itu mau ikut masuk juga, ngambil air juga, tapi dihalang. Sehingga Nabi Musa penasaran. Datang Nabi Musa kedua perempuan tadi kemudian bertanya, ma khatbukuma, kenapa kalian begitu? Kenapa tidak dibiarkan? Kenapa kalian nggak ikut ngambil air juga dengan laki-laki yang lain? Kedua wanita itu menjawab, qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a. Kami tidak akan meminumkan ternak sebelum penggembala-penggembala itu mereka memulangkan ternaknya. Kata para ulama tafsir, ini dua wanita yang tidak mau berdesak-desakan dengan laki-laki, menjaga dirinya supaya tidak berdesak-desakan dengan laki-laki. Biar mereka pulang, biar kami bagian terakhir, yang penting kami menjaga kehormatan diri, yang penting kami tidak berdesak-desakan dengan laki-laki. Wa abuna syaikhun kabir, dan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Maksudnya kami melakukan ini karena kami terpaksa, karena bapak kami sudah sepuh, karena bapak kami sudah lanjut usia, sehingga kamilah yang harus menggantikan pekerjaan. Ini memang pekerjaan laki-laki. Singkat cerita, jadi artinya begini, walaupun anak perempuan ini bekerja dan itu tugasnya laki-laki, tapi dalam bekerjanya tetap menjaga diri, berinteraksi dengan lawan jenis. Kemudian Nabi Musa menolong mereka. Fasaqalahuma tsumma tawalla ila dhilli. Nabi Musa membantu mereka memberi minum ternak, menolong keduanya. Kemudian ya, Nabi Musa tidak, namanya juga calon nabi. Ini belum jadi nabi, calon nabi. Kemudian Nabi Musa langsung berpaling. Musa memberi ternak itu untuk menolong keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh sambil berdoa, tidak ngamodus. Neng berat cai teh wios ku awe dia jajabkeun ka bumi, paling mana bumi neng teh, hayu atuh sarang ka bumi neng, enggak neng gaduh obeng henteu hari nami gaduh gitu nyangkeun nami atuh. Nabi Musa tidak modus, ditolong kemudian berpaling, ditolong kemudian pergi. Perempuan tadi pulang ke rumahnya, Nabi Musa kemudian istirahat di bawah pohon setelah lari sekian hari pergi dari Mesir.
Di bawah pohon Nabi Musa kemudian berdoa, dan doa ini adalah doa seorang musafir yang sedang mencari suaka, yang kehilangan bekal, yang tidak punya tempat tinggal, yang belum punya pasangan, belum punya rumah tangga, dan nggak punya kerjaan. Jadi ajarkan doa ini bagi mereka yang kondisinya seperti kondisi Nabi Musa, merantau sendirian, nggak ada pasangan, nggak ada keturunan, nggak punya tempat tinggal, nggak punya kerjaan. Kata Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuhanku, aku sangat memerlukan kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Cungcreng, langsung diijabah doanya. Di ayat berikutnya, di ayat ke-25, ini cara Allah menjawab doa. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Datanglah seorang perempuan dari dua perempuan yang tadi ditolong, datang kepada Musa berjalan dengan malu-malu. Inilah calon istrinya Nabi Musa, At-Tahirah, wanita suci, adalah wanita yang punya rasa malu yang tinggi saat dia berinteraksi dengan laki-laki. Kalau perempuan harus mendekati laki-laki, maka mendekati dengan malu-malu. Faja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya, malu-malu untuk mendekati laki-laki. Bahkan sebagian ulama ketika membaca ayat ini bacanya begini, tamshi 'ala istihya, berhenti di situ, kemudian diulang lagi, 'ala istihya in qalat, 'ala istihya in qalat, dengan malu-malu dia juga berkata. Jadi jalan mendekati laki-lakinya malu-malu, ngomong dengan laki-lakinya juga malu-malu. Qalat inna abi yad'uka. Ya, kalau malu-malu kan begitu badannya. Oke. Enak nih, itu kumahanya aduh. Inna abi, bapakku memanggilmu. Jadi bapak saya yang manggil, bukan ameng kabumiyu. Itu mah tidak punya rasa malu. Pun bapak ngundang. Sesungguhnya bapakku memanggilmu, bapakku ingin berterima kasih karena sudah membantu memberi makan ternak kami. Diundang. Yang mengundang bapaknya, yang ngajak bapaknya bukan perempuannya. Datangnya malu-malu, ngomongnya malu-malu. Kalaupun diundang ke rumah, yang undang orang tuanya. Maka ketika Musa mendatangi bapaknya, falamma ja'ahu, bu, pak, punten, ini di Israiliyat ya. Nabi Musa ketika datang ke rumah bapaknya, siapa yang tahu alamat? Siapa yang tahu rumahnya? Nabi Musa atau perempuan ini? Perempuan. Kalau perempuan ini yang tahu, siapa yang jalan di depan? Kalau perempuan jalan di depan, laki-laki di belakang, kemana mata laki-laki? Ke jalan atau ke perempuan? Awalnya perempuan ini Israiliyat ya. Awalnya perempuan ini di depan. Kemudian datang angin bertiup, membentuk tubuh, bajunya membentuk tubuh. Kata Nabi Musa, sudah, saya yang jalan di depan, kamu di belakang. Terus gimana kalau belok kanan, belok kiri, dan seterusnya? Kalau sekarang kan gampang, Sherlock tak Sherlock yung kaditu, gampang begitu ya. Tapi kalau zaman dulu belum ada istilah Sherlock kan, zaman dulu mah GPS. Tahu GPS? Gunakan penduduk sekitar. Bingung mana Masjid Al-Fitrah, buka kaca, baheula mah kieu buka kaca teh teu kieu gitu. Buka kaca. Pak, Al-Fitrah ke mana? Oh, lurus belok kiri. GPS. Itu kalau orangnya ada di pinggir jalan. Tapi kalau orangnya jauh dari jalan, SMS. Tahu SMS? Susul make suku. Turun dari mobil, susul make suku, datangnya, Pak, punten badan naros. Al-Fitrah ke mana? Lurus belok kiri. Dulu begitu. Sekarang alhamdulillah. Saya kalau diundang ke mana, ke Jakarta, ke kemana pun begitu ya. Ustaz, perlu dijemput nggak? Saya tanya balik, punten, tempatnya ada di Google nggak? Oh ada, nggak usah dijemput lah. Selama ada di Google mah insya Allah masih bisa jalan sendiri. Kecuali kalau
bisa Sherlock, aduh Ustaz tempatnya nggak ada di Google, tapi itu kudu dijemput, berarti saya bingung harus gimana. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, ini di Israiliyat, akhirnya Nabi Musa jalan di depan, perempuannya jalan di belakang, dan apa ya, kalau sekarang mah kita bikin romantis begitu ya. Kalau jalannya belok ke kanan, maka perempuannya lempar batu, oh batunya ke kanan berarti belok kanan. Kalau jalannya belok kiri, ambil batu, batunya belok kiri, oh berarti belok kiri. Kalau lurusnya, kalau berhenti lempar ke orangnya, peletak kayak. Nggak, itu mah ada di Israiliyat ya. Intinya kita balik lagi ke sini. Mana? Kenapa jadi begini? Punten ya. Salah. Punten, istri Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid. Nah, ini dia. Khadijah binti Khuwailid, beliau punya julukan At-Tahirah atau wanita suci. Sucinya karena beliau sangat menjaga diri, berinteraksi dengan laki-laki. Kalau kita lihat nasabnya Bapak Ibu, nasabnya itu sangat dekat dengan Rasul, baik dari jalur bapak ataupun dari jalur ibu. Dari jalur bapak ini bertemu di Qusay, dari jalur ibu bertemunya di Lu'ay. Dan bisa kita lihat jarak nasab antara Qusay dengan Khadijah dan Qusay dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selisih satu level. Ini tangan kanan saya nasabnya Khadijah, atau tangan kanan saya nasabnya Rasul, tangan kiri saya nasabnya Khadijah. Qusay sama Qusay ya. Qusay punya anak Abdul Uzza dan Abdi Manaf. Abdi Manaf dan Abdul Uzza itu apa? Baik-baik saja. Hubungannya adik kakak karena bapaknya satu. Abdul Uzza bin Qusay, Abdi Manaf bin Qusay. Berarti Abdul Manaf dengan Abdul Uzza adik kakak, betul? Abdi Manaf punya anak Hashim, Abdul Uzza punya anak Asad. Berarti Asad dengan Hashim sepupu, kakeknya satu. Hashim punya anak Abdul Muttalib, Asad punya anak Khuwailid. Khuwailid selevel dengan Abdul Muttalib. Khuwailid punya anak Khadijah dan Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Jadi sebenarnya Khadijah radhiyallahu anha itu satu angkatan, satu generasi dengan bapaknya Rasul, Abdullah. Inilah yang akhirnya menjelaskan selisih usia antara Rasul dengan Khadijah radhiyallahu anha seperti antara anak dengan orang tua. 25 dengan 40, 15 tahun itu selisih yang cukup untuk dua generasi, satu generasi. Karena zaman dulu usia 9 tahun sudah menikah, usia 10 tahun sudah menikah, 11 tahun sudah menikah, usia 15 dia sudah punya anak, usia 21 dia mungkin sudah jadi kakek atau nenek begitu ya. Karena mungkin cucunya juga sudah, atau anaknya sudah menikah lagi. Ya di fikih itu banyak penjelasan, ada penjelasan begitu. Seorang perempuan usia 21 tahun tapi dia sudah menjadi nenek. Kenapa? Karena dia di usia 9 tahun atau 10 tahun sudah menikah. 10 tahun berikutnya berarti usianya sudah 20 tahun. Anaknya yang usianya 10 tahun sekarang juga menikah di usia yang sama. Sehingga di usia 21 tahun dia sudah jadi nenek, dia sudah punya cucu. Ini nasab dengan bapaknya Khadijah bertemu dengan Qusay. Ibunya sangat jarang sekali kita mengetahui, atau banyak yang tidak tahu siapa ibundanya Khadijah. Kalau ibunya Rasulullah insya Allah banyak yang tahu, Aminah, bapaknya Abdullah. Ibunya Khadijah namanya Fatimah. Ibu punten, Pak punten. Khadijah punya ibu namanya Fatimah. Khadijah punya anak bungsu namanya Fatimah. Dalam budaya orang Arab, dalam tradisi orang Arab, ini hal yang terhormat, memberi nama anak dengan nama orang tua, mengabadikan orang tua, salah satunya dengan mengabadikan nama mereka. Tradisi orang Arab. Di kita nggak biasa begitu ya, bisi calutak.
kumpul keluarga pas Ramadan, bapak saya misalnya namanya Ahmad, saya kasih nama anak saya Ahmad. Pas lebaran kumpul, Mat, bapaknya datang, hari mana yang manggil kamu? Kakolot si kaki itu. Sanes Ahmad itu Ahmad iya begitu. Dan apa yang terjadi ketika niatnya memberi nama anak itu untuk menghormati orang tua? Fatimah nama ibunya, Fatimah nama anak bungsunya. Ketika diniatkan berbakti kepada orang tua dengan cara seperti ini, dari mana keturunan Rasulullah SAW yang manjang? Ternyata bukan dari anak yang pertama, bukan dari anak yang kedua, bukan dari anak yang ketiga, tapi dari anak yang terakhir. Dari Fatimah lah keturunan Rasulullah. Fatimah menikah dengan Ali, kemudian punya keturunan Al-Hasan, Al-Husain, dan seterusnya. Dari beliaulah kemudian Fatimah itu punya cucu, cicit, dan seterusnya, sampai ini kalau kita lanjutkan dengan pembahasan kajian akhir zaman, ada tokoh di akhir zaman yang nasabnya bersambung ke Fatimah radhiyallahu anha. Dan tokoh ini adalah tokoh muslim, tokoh yang akan memimpin umat Islam, yang kita kenal dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nasabnya nyambung ke Hasan putrinya Fatimah, Al-Hasan bin Ali putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Jadi hikmahnya bagi kita, kalau berbakti kepada orang tua, maka Allah akan balas bakti kita di keturunan-keturunan kita. Kalau bahasa Rasul, birru aba'akum yaburrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, maka anak kalian akan berbakti kepada kalian. Di antara amal yang balasannya akan langsung diberikan di dunia adalah berbakti kepada orang tua. Ibrahim, bapaknya galak luar biasa, jahat luar biasa. Tapi Ibrahim ke bapaknya itu berbakti luar biasa. Ibrahimnya berbakti walaupun bapaknya jahat. Apa balasan dari Allah? Allah kasih anak Nabi Ibrahim Nabi. Anaknya Nabi Ismail dan Ishak, cucunya Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim, cicitnya juga Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Bahkan semua keturunan Nabi Ibrahim banyak yang menjadi Nabi. Dan yang paling istimewa dari itu semua adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dari jalur nasabnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Bakti kepada orang tua tidak akan disia-siakan Allah subhanahu wa ta'ala. Birru aba'akum yaburrukum abna'ukum. Berbakti kepada orang tua, maka Allah akan membalas pada anak dan cucu keturunan kita semua. Ini dari nama Fatimah. Fatimah nama ibunya, Fatimah nama anak kandungnya. Walaupun bentuk birnya tidak harus seperti ini juga, gitu ya. Kalau memang di kita bukan hal yang biasa. Nama bapak saya Ustadz, nanti kalau saya punya anak lagi, saya akan kasih nama yang sama seperti bapak saya. Caranya bisa beragam. Terakhir Bapak Ibu, keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Kata Nabi, hasbuka min nisa'il alamin. Ini hadis sahih riwayat Tirmidzi. Cukuplah bagi kalian wanita-wanita dunia, wanita kaliber dunia, alamin. Sebetulnya kalau terjemahan yang tepat, alamin itu bukan dunia ya. Alamin itu alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau dunia ya dunia. Redaksi Rasulullah bukan nisa'id dunia, bukan, tapi nisa'il alamin. Bahasa Inggrisnya alam semesta apa Bapak Ibu? Universe, betul ya? Universe, alam semesta. Bahasa Inggrisnya wanita, Miss. Jadi nisa'il alamin itu Miss Universe, tapi konsepnya konsep yang syar'i. Kalau Miss Universe konsepnya orang kafir, Miss Universe itu yang kurus, tinggi, langsing, gelis, senyumnya begini, yang mau tampil buka-bukaan, yang berani kelihatan auratnya, itu Miss Universe versi orang kafir. Miss Universe versi Rasulullah, Nisa, Miss
alamin, universe versi Rasulullah, Maryam anaknya Imran, ibunya Nabi Isa, Khadijah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah putrinya Rasul, dan Asia istrinya Imran. Inilah Miss Universe yang sesungguhnya. Inilah nisa'il alamin yang bisa jadi teladan semuanya. Teladan bagi wanita, bahkan teladan juga bagi kita kaum pria. Maryam, Khadijah, Fatimah, dan Asia yang masing-masing dengan berbagai latar belakangnya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan masih tentang pernikahan dan rumah tangga Rasul dengan Khadijah radhiyallahu anha. Sebelum kita tutup, ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, menambahkan? Cekap? Baik, kalau cukup kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.